Jadi karena saya yakin rezeki itu sudah tertakar dan nggak akan pernah tertukar. Jadi kita mau rumah baru, rumah lama, rumah mau roboh sekalian gitu, bukan rumah yang belum jadi. Ya, saya yakin rezeki kita memang sudah pasti ada buat kita. Mau dimanapun kita tinggal, ya rezeki kita memang ya sudah diatur. Kebetulan memang kita ada lagi ada program baru. Nah, saya ketok pintu tahu ya, Pak? Oke, Bang Medu, di mana hari ini kegiatan acara apa ini, Bang? Ini adalah acara jago kandang untuk menunjukkan bahwa sebenarnya gue bukan cuma jago kandang, tapi gue juga jago tandang dan juga jago kondangan. Wah, kondangan udah jago dah. Apa aja kita makan, terutama sup-sup. Ini di mana acaranya di mana sih? Ini acara di SMA 34, ya kan. Jadi kita melawan tim futsalnya SMA 34. Nah, sementara mereka benar-benar tim futsal yang selalu dikirim untuk turnamen-turnamen, untuk pertandingan-pertandingan. Nah, sementara tim futsal artis kita pemainnya adalah El Rumi, oke. Andres, oke. Augie Fantinus, oke. Saya kiper kayak begini. Tambah siapa? Anwar BAB. Tuh lawan tim kita tuh. Tapi alhamdulillah di babak pertama kita tertinggal 1, skornya 3-2. 3 untuk SMA 34, 2 untuk tim artis. Ya, artinya memang walaupun usia sudah senja, tapi kan jiwa juga masih fajar, masih subuh, masih muda. Ini gara-gara episode sebelumnya di SMA 8 nggak ada yang mau jadi kiper. Ya saya tugasnya main tenis meja. Saya kasihan sama tim jago kandang. Udah dah, sini gue aja kiper dah. Akhirnya kiper dipakai terus jadi kiper. Ya beginilah akibat kalau orang ya ternyata ada bakat jadi dipakai terus. Lutut saya dua-duanya itu udah nggak bagus. Jadi lutut kanan udah pernah kena, lutut kiri juga udah pernah kena. Makanya saya kalau mikir tuh agak susah karena lutut saya udah kena. Iya, karena otak saya di lutut, otak saya di dengkul. Enggak, jadi benar nih. Kanan saya sudah pernah kena lututnya, yang kiri juga sudah pernah kena lututnya. Jadi sebenarnya idealnya tuh saya tuh nggak boleh main atau olahraga lari yang sifatnya tuh banyak gerakan-gerakan explosive power yang langsung gerakan berat, langsung cepot lari gitu nggak boleh, sprint itu nggak boleh. Karena satu, saya tensi saya juga darahnya kan tinggi. Tensi saya tuh 200/145. Makanya kata dokter aja waktu saya medical check up tuh, untung kamu nggak di IGD aja udah bagus. Makanya saya nggak boleh tuh yang berat-berat olahraganya. Tapi alhamdulillah sih selama ini saya kalau main mini soccer 2 babak aman, alhamdulillah. Pelan-pelan, yang penting kita bisa kontrol aja, kontrol emosi permainan kita. Iya, karena kan saya selain olahraga bola, mini soccer, juga main tenis meja juga kan. Dan beberapa nanti saya event-event tenis meja juga sudah sudah saya datang sebagai guest star untuk eksibisi pertandingan atau turnamen tenis meja di tanah air. Belum. Masih ada. Tapi Bang Medu sendiri gimana dengan artis kondisi kesehatan Bang Medu yang darah tinggi gitu ya, Bang? Ya, makanya kan kata orang kalau darah tinggi makan timun biar darah rendah turun. Nah, kalau darah rendah jangan makan timun, ntar jadi darah habis. Jadi nggak boleh makan timun. Jadi kalau darah tinggi banyak makan timun. Nah, sekarang aku tuh lagi sering makan timun, sambal, tahu, tempe, udah gitu aja. Bukan supaya darah tinggi itu, emang lagi gak punya duit. lagi irit. Jaga sekarang. Aku bener-bener jaga makanan aku gitu kan, supaya nggak diambil orang. Karena kalau ada makanan aku jaga. Tapi pernah sih maksudnya sampai dari yang
Alhamdulillah sampai saat ini dari darah tinggi aku amit-amit jangan sampai pernah yang namanya dirawat di rumah sakit, gak pernah. Dari kolesterol aku nggak pernah dirawat di rumah sakit, dari asam urat nggak pernah, dari gula darah juga nggak ada. Jadi aku tuh dirawat di rumah sakit cuma terakhir ya COVID doang. COVID kemarin ya kan, itu juga ya bisa dibilang yang udah mau sembuh sih sebenarnya, udah mau habis tapi baru ketahuan aja, baru dicek gitu. Bang, kemarin seperti yang Ya, rumah yang saya jual kayaknya sudah ditempatin sama yang beli, dan sekarang saya juga sudah menempati alamat rumah yang baru. Alamatnya aja yang baru, rumahnya rumah lama. Rumah yang kata pemiliknya itu rumah udah hampir 30 tahun. Jadi makanya kalau rumah udah 30 tahun kan penghuninya bukan cuma dia kan. Jadi barangkali pas kita masuk, pas pindah tuh bener-bener ya berbagilah sama yang penghuni lamanya gitu kan. Yang tak terlihat itu, makanya kita banyak-banyak berdoa, banyak ngaji di rumah itu sampai akhirnya sekarang jadi akrab. Artinya udah gak ada gangguan lagi lah. Udah hampir pas terakhir puasa kemarin, lebaran kemarin puasa di rumah baru udah. Dan baru 3 bulan lah ya kurang lebih. Nah kebetulan alamat rumah saya yang baru ini dekat sama sekolah anak saya yang pertama, sama anak sekolah saya yang dekat sama sekolah anak saya yang ketiga. Cuma agak jauh sama anak saya yang kedua. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi saya kalau pagi tuh sebelum kalau ada jadwal syuting siang, saya pagi masih bisa nganterin anak-anak ke sekolah. Gitu. Gak terlalu jauh, dekat dari sekolah anak-anak. Kalau tanahnya lebih luas, tapi bangunannya nggak terlalu luas. Ya kurang lebih sama lah bangunannya, luas bangunannya, tapi karena ini bangunan lama jadi nggak terlihatan. Ya gitulah pokoknya, tanahnya lebih luas tapi bangunannya bangunan lama. Konsep rumahnya konsep apa ya tuh, konsep hunian apa konsep apa tuh? Pokoknya yang penting tuh rumah bisa dihuni dan ditinggali aja tuh, konsep rumahnya. Jadi konsepnya tuh lama, jadi atapnya tuh pakai ada kayu-kayu. Udah nggak pakai plafon tapi pakai kayu-kayu. Jadi dari bawah kelihatan kayu-kayu buat atapnya gitu, modelnya gitu. Kayak di rumah di kampung-kampung gitu lah, rumah di desa-desa gitu lah modelnya. Kalau saya sih selalu percaya ya, mau kita tinggal di mana aja, rezeki kita memang sudah diatur ya, sudah ditakar. Jadi karena saya yakin rezeki itu sudah tertakar dan nggak akan pernah tertukar. Jadi kita mau rumah baru, rumah lama, rumah mau roboh sekalian gitu, bukan rumah yang belum jadi, ya saya yakin rezeki kita memang sudah pasti ada buat kita. Mau dimanapun kita tinggal, ya rezeki kita memang ya sudah diatur. Dia masa perbedaannya dia katanya jauh lebih capek ngebersihin rumahnya karena lebih luas, dan juga kita juga sekarang udah nggak ada yang namanya asisten rumah tangga lagi. Jadi kita bener-bener ya saling gotong royong lah bersihin rumah. Kadang istri nyapu, saya ngepel, ya kan, istri cuci piring, istri gosok, saya cuci piring. Kadang istri beresin, saya berantakin, ya gitulah kurang lebih. Tapi gimana dengan dia pas sekarang artinya ya jadi lebih kayak rasa kayak ngecharge lagi nggak sih bang? Ya up and down in the real life, I think it's ya biasa ya. Naik turunnya kehidupan seseorang itu dalam sebuah kehidupan yang nyata itu suatu hal yang biasa. Sama dengan kondisi keimanan seseorang. Ya, karena kan bumi itu berputar. Waktu itu terus berjalan 24 jam, ada siang, ada malam. Jadi saya yakin ada kemudahan, ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setelah kemudahan ya siap-siap untuk dapat ujian. Ya. Jadi
ya itulah kehidupan, siang malam, terus susah senang, kaya cukup gitu. Nggak habis kita tapi cukup, karena saya yakin tidak ada yang mengalami miskin, tidak ada namanya semua tuh kaya dan cukup, tidak ada miskin gitu. Mau nonton mulu kan di rumah kalau begini. Iya betul. Ini bang, nah tanggapan abang nih bang mengenai ada banyak artis-artis yang udah bisa nih bang bersatu buat anak-anaknya itu teman. Ya kadang saya juga berpikir ya, sempat terpikir dalam rumah tangga saya gitu kan, kok tuh orang bisa ya berpisah terus kemudian bersatu lagi, kok enak gitu kayaknya ya. Tapi justru saya malah khawatir kalau itu terjadi pada kehidupan saya, karena saya takut anak-anak tumbuh tanpa kedekatan dengan ayahnya atau ibunya, itu juga menjadi sesuatu yang problem dalam kejiwaannya, dalam psikisnya, dalam psikologinya itu pasti ada pengaruh lah, besar atau kecil pasti ada pengaruh. Nah, syukurnya banyak artis yang kemudian bisa kembali bersatu, walaupun bukan dalam ikatan rumah tangga, tapi dalam visi misi membesarkan anak bersama, itu juga bagus ya. Artinya jiwa psikologis anak itu terselamatkan, tidak menjadi korban yang akhirnya nanti dia menganggap bahwa dirinya adalah broken home, korban perceraian orang tuanya. Nah, buat saya artinya ini jadi pelajaran. Udahlah, kalau nanti akhirnya harus bersatu juga ngapain, mendingan kita pertahankan aja sebisa mungkin, sesabar mungkin apapun. Toh, kau tuh banyak orang yang bisa bersatu lagi, bisa lebih akrab lagi. Ya banyak, contohnya teman saya juga. Mohon maaf saya sebutkan lagi namanya ya. Ini buat contohnya, ini contoh baik juga. Kayak dia cerita bahwa Mas Sayu sama mantannya tuh dia deket banget lagi, baik banget, bahkan hubungannya lebih baik daripada saat dia menjadi suami istri gitu kan. Ya itu bagus-bagus aja kan buat anak juga bagus, jadi mendapatkan kasih sayang orang tuanya lengkap gitu kan. Itu bagus aja sih. Jadi tapi artinya buat yang belum bercerai, kalau bisa ya kalau bisa pertahankan lah, jangan sampai anak juga menjadi korban gitu kan. Tapi kalau memang ya itu adalah jalan terbaik, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya perpisahan yang baik adalah perpisahan yang tidak saling menyakitkan. Ketika bertemunya dalam sebuah kebaikan, ya kalau bisa berpisah juga dalam sebuah kebaikan. Mungkin bisa bilang bahwa ayo kita berpisah, tapi ya semua dalam kondisi yang dingin, dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena ini demi kebaikan, ya silakan aja. Tapi kalau demi demi ego, demi karena emosi, ya kalau bisa jangan. Karena itu nggak boleh juga kan, karena emosi. Seperti itu.